بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu taala. Dan melanjutkan pembahasan di bab yang ketiga, kaidah yang pertama. Bab yang ketiga yaitu kaidah yang teksnya terambil dari nas dalil. Jadi kaidah fikih itu ada kalanya teksnya itu disimpulkan dari dalil, seperti kaidah kubro yang sudah kita bahas di bab yang kedua. Kaidah-kaidah besar yang banyak masuk di dalamnya permasalahan agama, seperti innamal a'malu binniyat. Kaidah yang pertama itu ya, kaidah yang besar yang pertama. Semua amalan tergantung niatnya. Itu kaidah besar. Ya. Dan kaidah ini juga dikenal dengan ungkapan al-umuru bimaqasidiha. Itu yang lebih terkenal. Semua perkara itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dan sudah kita lewati pembahasan kaidah-kaidah besar di bab yang kedua. Adapun di bab yang ketiga ini khusus membahas kaidah-kaidah fikih yang teksnya itu diambil dari nas dalil. Nas dalil itu apa? Al-Quran maupun hadis. Jadi ada ayat Al-Quran lalu dijadikan sebagai teks dari suatu kaidah fikih, atau ada lafaz dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, potongan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dijadikan potongan sabda beliau sebagai teks dari satu kaidah. Nah, kaidah yang pertama di bab yang ketiga ini berbunyi laisa li'irqin zalimin haqqun. Tidak ada hak bagi usaha yang zalim. Laisa li'irqin zalimin, tidak ada bagi usaha yang zalim itu haqqun, suatu hak baginya. Ini adalah kaidah yang teksnya diambil dari nas dalil, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang hadisnya juga sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu, wa laysa li'irqin zalimin haqqun." Barang siapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu jadi miliknya dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang zalim. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas kaidah ini secara menyeluruh. Sekali lagi, kaidah ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan kita sebelumnya sudah sampai pada halaman 146. Ya, halaman 146. Jadi langsung kita masuk pada contoh pembahasan kaidah. Taib. Disebutkan di sini misal
dengan misal, semoga masalahnya menjadi jelas. Si A pemilik tanah, lalu si B mengambil paksa dengan cara yang zalim tanah tersebut, lalu menanami pohon mangga di atasnya sampai sudah membesar dan bagus. Maka kalau si A ingin mengambil kembali tanahnya, maka dia bisa melakukan beberapa perkara. Perhatikan. Jadi ada orang punya tanah, lalu tanah ini ditanami oleh orang lain pohon sampai besar bahkan berbuah. Maka kaidah ini kita terapkan. Laisa li'irqil zalimin haqqun. Tidak ada hak bagi usaha yang zalim. Jadi orang yang menanami tanaman di atas tanah milik orang lain, dia tidak punya hak untuk memanfaatkan hasil dari tanaman tersebut. Tentu pembahasan ini apabila si pemilik tanah tidak ridho, si pemilik tanah tidak mengizinkan. Makanya ada ungkapan apa? Li'irqin zalimin, usaha yang zalim, yaitu usaha yang tanpa izin, usaha dengan mengambil paksa, usaha yang tidak diridhoi oleh pemilik lahan tersebut. Kalau diridhoi, diizinkan, ini bukan bahasan kita. Pak, daripada tanahnya nganggur, saya tanami sayuran ya. Nanti hasilnya bisa dimanfaatkan orang banyak. Oh silahkan, monggo. Nah, ini bukan usaha zalim. Ini bukan usaha zalim. Ya, atau sekalian saja menyewa lahan. Daripada lahannya kosong, saya sewa dengan perjanjian demikian dan demikian. 1 tahunnya sekian dan sekian. Nah, ini bukan usaha zalim. Usaha zalim adalah usaha tanpa izin, usaha yang tidak, yaitu tanpa sepengetahuan si pemilik tanah. Nah, masalahnya sudah jadi. Jadi pemilik tanah melihat lahannya, loh kok sudah tumbuh, bahkan mungkin sudah berbuah. Maka bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ada beberapa perkara. Yang pertama, si A mengambil tanahnya sekaligus tanamannya, akan tetapi dia harus memberikan kepada si B biaya perawatan dan bibit mangga sehingga jadi seperti saat itu. Yang punya tanah A, yang nanami B, dan ternyata sudah tumbuh sampai berbuah. Dan si A tidak ridho. Tidak ridho apa? Tanahnya ditanami, tidak mengizinkan. Ya, maka si A boleh menempuh cara ini. Pohon dan buah mangga ini milik saya. Hasil panennya sepenuhnya milik saya. Boleh, dengan catatan si A harus mengganti rugi biaya perawatan yang dilakukan oleh si B. Dan si B nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Kaidahnya ini, tidak ada hak bagi usaha yang zalim. Ya. Jadi si B hanya mendapatkan biaya ganti rugi, berapa beli bibit pohon, berapa biaya perawatan, pupuk dan lain sebagainya, berapa yang saya keluarkan. Nah, itu saja yang diganti oleh si A. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau B tidak menginginkannya, nggak mau saya, wong saya yang nanam, masa saya nggak dapat apa-apa, ya, maka dia bisa mencabut tanaman mangganya dan memindahkan ke tanah miliknya sendiri, dan dia harus membayar kepada si A sewa tanah selama ini yang diambil paksa sesuai dengan kadar sewa menyewa yang berlaku umum di masyarakat setempat.
Ya. Jadi setelah pohonnya ini berbuah, nggak ada titik temu. Si A nggak mau, saya nggak mau pohon mangga, saya nggak butuh. Disuruh ganti rugi, biaya perawatan sampai panen nggak mau si A. Ini tanah-tanah saya dan saya juga nggak berniat menanam apapun. Kok disuruh ganti biaya perawatan nggak mau saya. Pokoknya saya nggak mau mangga ini ada di tanah saya. Maka si B bisa melakukan usaha atau melakukan cara apa? Dipindahkan ke tanahnya, cabut itu. Tapi masih ada perkara yang harus ditunaikan, apa? Biaya sewa sejak menanam hingga hari ini. Katakanlah nanam mangga dari kecil sampai bisa berbuah berapa tahun, Pak? 3 tahun ada? 3-4 tahun ya. Nah itu biaya sewa harus dibayar 3-4 tahun. Baru dia pindahkan. Syukur-syukur kalau ternyata si A mengizinkan, ya sudah diteruskan saja tapi kamu bayar biaya sewa. Nah, ini solusi yang mungkin bisa diambil. Asal saling ridho. Ya. Masalahnya kan si A pemilik tanah nggak ridho sama sekali. Wong dia mau bangun kok. Oh enggak bisa. Memang dia sengaja mengosongkan lahannya 3-4 tahun ini tidak ditanami apa-apa karena memang mau dibangun. Kebetulan waktu punya uangnya ya sekarang ini sudah 3 tahun ini dia nabung. Saya nggak mau, pokoknya ini harus dicabut. Ya. Maka yang menanam itu berkewajiban mencabut pohon mangga beserta buahnya, terserah diambil, tapi dia harus membayar sewa selama 3 tahun. Baru dia halal mendapatkan hasil dari buah mangganya. Ya. Dan sekali lagi syukur-syukur kalau ternyata si A pemilik tanah bisa nego. Tolonglah Pak, saya sewa dululah 1 tahun ini. Berarti saya nyewanya 4 tahun. 3 tahun sejak pohon ini saya tanam sampai sekarang panen, tambah lagi lah 1 tahun. Barangkali bisa panen sekali lagi. Nah kalau ternyata pemilik tanah ridho, selesai masalah. Tapi kalau nggak ridho, mau tidak mau harus dicabut dan dia harus membayar sewa tanah. Kecuali kalau pemilik tanah memaafkan, ya sudahlah yang lalu biarlah berlalu. Yang penting saya nggak mau tahu pohon mangga ini harus dipindah. Ya, nah itu resiko. Kenapa? Karena ini usaha zalim. Tidak ada hak bagi usaha yang zalim. Taib. Yang ketiga, para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa si B harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada tanah tersebut akibat ditanami mangga tersebut. Kalau sekiranya ada dampaknya, maka menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu harus diganti juga. Jadi selain biaya sewa selama 3 tahun, ditambah lagi biaya kerusakan yang terjadi. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu hal semacam ini sepatutnya bisa dihindari kalau sebelum menanam pohon itu meminta izin terlebih dahulu. Ya, karena menanam yaitu tanaman di lahan milik orang lain itu adalah mengambil hak orang lain, dan ini adalah kezaliman. Daripada nanti kita mendapatkan resiko harus mencabut sewaktu-waktu padahal sudah tumbuh, sudah berbuah, karena memang itu bukan hak kita, maka lebih baik kita membicarakannya terlebih dahulu, minta izin atau sekalian saja sewa, ya, menyewa tanah atau mungkin bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kalau diizinkan baru kita boleh nanam. Tapi kalau tidak diizinkan, jangan sekali-kali kita menanamnya. Karena tidak ada hak bagi usaha yang zalim. Tapi berikutnya di sini penulis membawakan penjelasan pemahaman kurang tepat tentang ghasab. Pemahaman kurang tepat tentang ghasab.
telah tersebar di kalangan masyarakat muslim Indonesia bahwa yang dinamakan dengan ghasab adalah memakai barang milik orang lain dengan niat mengembalikannya. Misalkan anak pesantren memakai sandal temannya tapi dengan niat dikembalikan kembali, maka inilah yang mereka istilahkan dengan ghasab. Jadi jamaah masjid minjem sandal orang dipakai pulang tapi nanti mau diniatkan dikembalikan pas sholat isya. Nah, menurut pemahaman sebagian kalangan ini disebut dengan ghasab. Maka pemahaman ini perlu diluruskan meskipun tidak semuanya salah. Jadi kurang tepat, tidak sepenuhnya salah. Karena yang dikenal dalam istilah para ulama dan fuqaha bahwa ghasab adalah menguasai barang milik orang lain tanpa jalan yang dibenarkan secara syar'i dan tidak ada niat sama sekali untuk mengembalikannya. Ya. Jadi ini ternyata hal yang menjadi kesalahan. Kalau ada niat mengembalikan, itu namanya pinjem tanpa izin. Tapi kalau tidak ada niat mengembalikan, itu namanya ghasab. Kalau kita itu diantem semua namanya mencuri, maling. Ya, ngambil sandal milik orang lain lalu tidak dikembalikan, itu menurut istilah kita ya mencuri. Yang lebih tepat ini namanya ghasab. Karena mencuri atau sariqah itu ada hal yang berbeda dengan ghasab. Apa? Kalau sariqah atau mencuri itu mengambil barang milik orang lain di tempat penyimpanan, bukan tempat umum. Masuk ke rumah orang, buka lemari, ngambil perhiasan, ini mencuri dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan kalau mengambil barang di tempat umum, ya itu namanya ghasab. Mengambil barang di depan rumah, ya itu namanya ghasab. Depan rumah artinya apa? Ada kendaraan atau sepeda diparkir di depan rumah, kemudian ada maling. Nah, ini namanya ghasab. Ala kulli hal, ghasab dan mencuri sama-sama dosa. Cuman bedanya kalau mencuri itu hukuman yang ditetapkan di dalam syariat itu potong tangan. Sedangkan ghasab ini dikembalikan kepada yaitu kebijakan dari hakim. Nah, itu saja bedanya. Tapi tetap sama-sama apa? Haram. Sama-sama dilarang. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh penulis, namun berhubungan dengan adat yang jelek tersebut, yaitu memakai barang orang lain tanpa izin, maka bisa saya katakan beberapa hal. Boleh nggak sih kita memakai barang milik orang lain tanpa izin, meskipun tidak niat untuk mencurinya, tidak niat untuk mengambilnya, hanya pakai sebentar? Maka yang pertama, jika yang punya pemilik, ya jika pemiliknya dengan tegas menyatakan kerelaannya kalau barangnya dipakai oleh orang lain tanpa harus izin terlebih dahulu, maka hal itu jelas diperbolehkan memakainya. Misalkan ada orang yang meletakkan payung di masjid, payung itu miliknya, nggak diwakafkan, tapi siapapun boleh pakai. Payungnya kok ditinggal, ya biar nanti kalau ada orang yang butuh bisa pakai. Atau sandal, atau bahkan kendaraan, ya sepeda, tidak diwakafkan, tidak diberikan ke masjid, tapi ditaruh saja. Dan dia mengizinkan siapapun untuk memanfaatkannya. Maka orang yang mengambil untuk dimanfaatkan dan dikembalikan tidak dosa tanpa izin, meskipun tanpa izin. Yang kedua, jika uruf yang berlaku menunjukkan, uruf yaitu adat kebiasaan yang berlaku menunjukkan bahwa barang-barang tertentu bisa dipakai tanpa harus izin sama pemiliknya,
maka bisa dipakai tanpa harus izin terlebih dahulu dengan ketentuan yang berlaku secara uruf. Allah alam bisawab, saya mungkin agak kesulitan ini apa contohnya. Secara umum ya kebiasaan masyarakat itu diperbolehkan untuk dimanfaatkan tanpa izin. Artinya orang ini bukan sengaja meletakkan di suatu tempat umum gitu loh. Bukan sengaja meletakkan di suatu tempat umum. Atau mungkin bisa kita contohkan sapu di depan rumah. Sengaja ditaruh depan rumah, jelas-jelas miliknya, dan secara uruf masyarakat ya kalau cuman minjem sapu kerik ya di depan atau minjem cikra itu nggak ada masalah. Maka siapapun boleh memakainya meskipun tanpa izin pemiliknya. Itu mungkin contoh yang apa istilahnya yang pas ya. Minjem sapu kerik tetangga tanpa izin karena diletakkan di depan rumah. Beda kalau diletakkan di dalam rumah, disimpan, nah ini harus izin. Tapi kalau sesuatu diletakkan di depan rumah, kemudian umumnya masyarakat itu saling meminjam hal tersebut itu bukan masalah, maka tidak ada masalah apabila ada orang yang memakainya tanpa izin. Taib. Kemudian yang ketiga, kalau uruf adat masyarakat mengatakan bahwa barang tersebut harus dengan izin terlebih dahulu, maka harus izin terlebih dahulu. Ya, meminjam peralatan-peralatan orang yang ada di dalam rumah, meminjam sepeda, meminjam kendaraan, ya. Maka kalau uruf itu eh, menyatakan hal semacam ini harus izin, maka harus izin. Dan haram untuk memakai tanpa izin sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malum ri'im muslimin illa bi tibatin min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Hadis riwayat Daruqutni, Ahmad dan lain-lain. Taib yang keempat, kalau pemilik barang dengan tegas atau cuma dengan isyaratnya bahwa barang tersebut tidak boleh dipakai kecuali dengan izinnya, maka haram memakainya kecuali dengan izin pemiliknya, meskipun secara uruf bisa dipakai tanpa izin. Tadi kita contohkan secara uruf masyarakat sesuatu yang boleh dipakai tanpa izin, misalkan sapu kerik, apa tadi itu, cikra di depan rumah itu loh, di depan tak kebun kita, di depan berem kita, itu kita taruh di situ. Kalau ada orang make ya pada umumnya nggak akan dilarang. Tapi ada satu orang tidak ridho. Orang ini bahkan menulis dilarang minjam, dicikrak, ditempel itu misalkan. Dilarang dipakai oleh siapapun. Maka ya kita nggak boleh pakai. Meskipun secara uruf masyarakat pinjam sapu tetangga tanpa izin itu hal yang biasa. Ya, misalkan dalam kebiasaan masyarakat saling meminjam sapu atau cikrak yang ada di depan rumah itu hal yang biasa. Ya, pokoknya kalau sudah ada barang yang diletakkan di depan rumah itu umumnya wallahu alam bisa saling meminjam meskipun tanpa izin. Ya, tapi ada satu orang ini yang tidak mau. Naruhnya juga di depan, tapi dia marah kalau ada orang, itu cikrak saya, pakai cikrak kamu sendiri. Ya meskipun ditaruh gak dipakai sama dia. Nah berarti orang ini tidak ridho peralatan yang diletakkan di depan rumahnya itu dipakai tanpa izin, maka kita tidak boleh memakainya. Meskipun secara uruf itu biasa. Ya, meskipun secara uruf itu biasa. Taib. Yang kelima, yang terakhir dari pembahasan ini, akan tetapi bagaimanapun juga selayaknya seseorang tidak memakai milik orang lain kecuali dengan izinnya, meskipun berniat akan mengembalikannya.
sebagaimana keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khud ahadukum asa akhihi la'iban aw jaddan, faman akhadha asa akhihi falyaruddaha. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya baik dengan serius maupun sekedar main-main. Dan jika ada yang mengambil tongkat milik saudaranya, maka hendaklah dia mengembalikannya. Jadi di sini ada larangan jangan mengambil barang milik saudaranya baik serius maupun main-main. Serius ya memang serius dia ingin ambil barang saudaranya. Main-main ya mungkin hanya sekedar bercanda, disembunyikan gitu misalkan. Ya, maka ini dilarang. Dan kalaupun sudah terjadi maka kembalikan. Barangkali ada orang bercanda ngambil barang milik temannya, disembunyikan, terus dia ingat di sini, segera kembalikan. Segera dikembalikan. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya kalau mengambil barang milik orang lain tanpa izin, maka ini disebut dengan ghasab apabila dia niat untuk memilikinya, niat untuk mengambilnya. Tapi kalau ada niatan dikembalikan maka ini bukan ghasab. Nah, kesimpulannya boleh atau tidak? Nah, ini yang cukup rumit. Apa itu? Kita ambil contoh sandal yang paling sering. Sandal di depan masjid tiba-tiba hilang. Ya, ada kalanya orang make hanya dipakai untuk sebentar, mungkin dia keburu-buru ngambil sandal orang lain, jalan berapa ratus meter, ya pemiliknya merasa kehilangan. Nah, kira-kira bagaimana ini? Kalau ternyata menurut masyarakat setempat hal itu tetap tidak dibenarkan, ya maka nggak boleh kita pakai sandal sembarangan seperti tadi. Meskipun kita tidak niat untuk mengambil, kita ini cuma pinjam saja. Tapi kalau itu hal yang biasa, dalam artian pemilik sandal itu memaklumi dan hampir semua orang biasa itu, oh paling sandal saya dipakai sama orang ini. Ya. Oh paling dipinjam sebentar ya sudah tidak apa-apa lah. Maka boleh-boleh saja. Nah, sekarang bagaimana masyarakat setempat memahami hal semacam itu? Kalau ternyata secara uruf kebanyakan orang tidak berkenan, maka kita tidak boleh melakukannya. Ala kulli hal, meminjam tanpa izin itu bukan ghasab. Ya, meskipun tidak boleh. Ya, tapi itu bukan ghasab. Ghasab itu mengambil tanpa izin dengan niat untuk memilikinya. Dengan niat tidak dikembalikan. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada kaidah yang kita bahas. Laisa li'irqin zalimin haqqun. Tidak ada hak bagi pemilik usaha yang zalim. Disebutkan di sini kedudukan kaidah. Kaidah ini menempati kedudukan yang sangat penting berkaitan dengan hak kepemilikan seseorang. Di mana kalau ada yang mengambilnya secara paksa dan memanfaatkannya tanpa keridhaan pemiliknya, maka dia harus mengembalikannya kepadanya. Dan kalau tidak maka bisa diambil secara paksa meskipun harus dengan kerugian dari pihak yang merampasnya. Nah, ini contohnya tadi apa? Mengambil hak milik orang lain, lahan milik orang lain. Ya, meskipun mengambil dalam artian bukan ngambil yang kasat mata gitu ya, ngambil sandal, ngambil sepeda, ngambil peralatan. Ini ngambil tanah, artinya tanah orang lain dipakai untuk ditanami. Ini tetap disebut dengan mengambil. Ya. Dan itu bisa menimbulkan kerugian bagi orang yang ngambil tadi. Kalau pemilik tanah nggak ridho, cabut. Nggak mau saya, pokoknya nggak ada tanaman sama sekali. Ini mau saya bangun. Besok mau saya bangun, harus bersih pohon mangga ini sekarang. Ya. Maka orang yang mengambil
tanah milik orang lain tadi harus menerima kerugian. Dia tidak punya hak sama sekali dalam tanaman tersebut. Nah, Syekh Dr. Ahmad An-Nadawi dalam Jamharatul Qawaid berkata, dengan ini engkau mengetahui bahwa hadis ini menggambarkan sebuah kaidah agung yang universal untuk menghilangkan kejahatan dari akar-akarnya. Jadi hadis Nabi SAW yang menjadi satu kaidah tadi itu bisa menjadi pencegah dari segala macam bentuk kezaliman. Pencegah dari segala macam bentuk kezaliman. Kemudian penerapan dan faedah dari kaidah. Kaidah yang sekaligus nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengandung faedah yang sangat berharga. Yang pertama, haram mengambil dan memanfaatkan harta milik orang lain kecuali atas kerelaannya. Dan barang siapa yang melakukannya maka dia terancam sebuah azab yang pedih. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, yaitu man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Ya. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim maka dia akan dikalungkan oleh Allah dengan 7 bumi di hari kiamat. Ya, maksudnya 7 bumi itu yang diambil dari tanah yang zalim tadi itu akan dikalungkan kepada orang yang mengambilnya di hari kiamat. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memanfaatkan barang atau tanah orang lain, baik dengan tanaman atau bangunan atau lainnya tanpa seizin pemiliknya, lalu si pemilik tanah ingin mengambil tanahnya kembali, maka tanah sekaligus tanaman atau bangunan itu menjadi milik yang punya tanah, akan tetapi dia wajib membayar biaya tanaman atau bangunan tersebut. Sebagaimana keterangan di atas, juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man zara'a fi ardi qaumin bighairi idznihim falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu." Barang siapa yang menanam tanaman di tanah orang lain tanpa seizin mereka, tanpa seizin pemiliknya, maka dia tidak berhak atas tanaman tersebut, akan tetapi dia berhak mendapatkan nafkahnya. Nafkah itu biaya yang dikeluarkan. Ya, yang kita sampaikan di awal kajian tadi. Di antara solusi bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan, yaitu pemilik tanah mengganti biaya yang telah dikeluarkan. Oleh siapa? Oleh yang menanam. Hanya itu saja hak yang bisa didapatkan oleh pihak yang menanam. Buahnya milik pemilik tanah, hak dari pemilik tanah. Ya. Dan di sini disebutkan juga bangunan juga berlaku jamaah. Ada orang bangun di tanah milik orang lain. Ada orang membangun di tanah milik orang lain. Begitu pemilik tanah tahu, maka dia marah. Maka pilihannya dua. Bangunannya itu dihancurkan atau bangunannya ini boleh dimanfaatkan pemilik tanah dengan mengganti biaya pembangunan. Ya. Dengan mengganti biaya pembangunan. Adapun si pembangun, orang yang bangun ini tidak berhak apa-apa. Tidak berhak apa-apa. Apakah mungkin ada pemilik tanah yang ridho dengan bangunan tersebut? Ya, mungkin saja. Apalagi kalau ternyata bangunan tersebut sudah jadi bagus dan sudah bisa dimanfaatkan untuk usaha. Kita ambil contoh, mungkin ada orang bangun warung di tanah milik orang lain. Sudah sampai jualan, sudah punya pelanggan. Ternyata si pemilik tanah tahu. Datanglah dia ke warung tersebut.
lalu dia menuntut haknya. Ini tanah saya. Warung ini ya, warung ini dibangun tanpa izin saya. Maka saya mengambil alih warung ini. Berapa biaya yang kamu keluarkan untuk membangun ini? Yang punya warung, yang bangun warung tadi mengatakan biayanya sekian-sekian. Ya sudah, ini saya ganti. Warung itu langsung diambil alih sama pemilik tanah. Ya. Jadi warung yang sudah jalan tadi, si pembangunnya tidak memiliki hak apapun. Bahkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai pun bisa jadi dihitung berapa pendapatan yang sudah diambil selama ini. Misalnya warung ini sudah berjalan dua bulan misalkan. Berjalan 2 bulan dan mendapatkan keuntungan sekian. Keuntungan itu dimiliki oleh pemilik tanah. Harusnya ya, harusnya. Karena apa? Laisa li'irqin zalimin haqqun. Tidak ada hak bagi usaha yang zalim. Sejak awal dia membangun, dia telah zalim, membangun warung di tanah milik orang lain. Maka dia tidak punya hak sama sekali. Keuntungannya, ya, kemudian konsumennya itu bukan hak dia. Oh, itu tanah milik orang lain. Satu-satunya hak dia adalah walahu nafaqatuhu, kata Nabi SAW. Dia berhak mendapatkan nafkahnya. Nafkah itu biaya yang dihabiskan untuk membangun. Itu saja. Adapun ketika sudah terbangun ternyata ada penjualan, ada keuntungan, itu hak milik pemilik tanah. Jadi kalau pemilik tanahnya mau ngitung secara syar'i, artinya diangkat ke hukum, bisa dia. Ya, kamu selama 2 bulan ini berapa pendapatan dari warung ini? Misalkan pendapatan kotornya sekian, modalnya berapa? Modalnya sekian, ya sudah. Modalnya ini dikembalikan, itu hak milikmu. Bangunnya berapa? Bangunnya sekian, ya udah, ini bangunnya dikembalikan. Karena itu memang yang kamu keluarkan. Selebihnya diambil alih pemilik tanah. Jadi kaidah ini sekali lagi benar-benar memutuskan segala macam bentuk kejahatan. Orang yang zalim tidak berhak memiliki mendapatkan sesuatu dari hasil kezalimannya. Nah, dijelaskan di sini yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh si perampas tanah untuk membiayai tanaman tersebut, dari mulai harga bibit, pengairan dan lainnya. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa nafkah yang tersebut dalam hadis adalah harga tanaman saat diambil oleh pemilik tanah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, yang memiliki tanah hanya mengganti biaya yang telah dikeluarkan di dalam membangun tadi. Kalau nanam ya di dalam menanam. Berapa biaya nanam kemarin itu? Bibitnya sekian, ongkos tenaga yaitu pengupahnya sekian, pupuknya sekian, kemudian perawatannya sekian. Nah, itu yang diganti. Setelah itu diganti, maka hasilnya itu milik pemilik tanah. Ya. Kalau bangunan sama. Berapa biaya bangunan, berapa biaya tukang, berapa biaya yaitu barang-barang dagangannya, barang yang sudah dimasukkan ini berapa biayanya, ya, maka itu yang diganti. Dan usaha yang sudah jalan tadi itu murni milik pemilik tanah. Taib, sudah masuk Isya, mungkin bisa ada terlebih dahulu.